masuk ke daerah yang udah punya agama yang peradabannya tinggi gitu. Majapahit kan sudah sangat besar nih. Kalau di mana saya bisa mengatakan katanya peradaban tinggi? Majapahit itu katanya saking kayonya itu katanya sudah bisa mengolah tembaga logam Pak. Terus ada emasnya itu kalau datang tamu dari luar saking pongah Majapahit ini kan ada sungai kolam itu Pak. Nah, kalau udah makan kan buang baik piring-piring kok. Masuk. Emas Pak. Jadi cak mana caranya Islam masuk ini diterima cuman tidak membentur katanya. Nah, maskonya Pak katanya kita nih banyaklah bercampur juga katanya. Bercampur dalam artian wali dulu masukkan Islam ini pelan-pelan cuman tidak menghilangkan adat-adat terlalu adat yang ada tetap cuman dimasukkan Islam. Contoh katanya kita ke kuburan pakai kembang itu Hindu katanya. Oh iya kata Ustaz, lah iya kau tengok kembang merah putih kuning kan sama cak Hindu. Ngapo dulu itu? Itu kan biasa orang Hindu seperti itu katanya kan. Oleh wali-wali ini baiklah jangan hilangkan cuman bacuannya ini. Nah itulah sampai kini berkembang terus sampai entok. Mau tanya sampai ke situ kan. Terus kata gue yang tahlil 37 itu rupanya Tobo ini dulu banyak dikirim dari Campa rupanya Pak. Islam di Campa tuh cak ini rupanya dulu tuh wali-wali ini. Saya tanya lagi, ngapo ada acara ketupat? Orang Jawa nih kan dulu katanya penyakitnya saya setelah puasa kan hobi judi ayam sama ketoprak loh. Dia tengok wali sudah puasa bubar main lagi judinya. Lah cak mana caranya dibuatlah acara supaya kumpul-kumpul. Oh itu kata Kiai, mana kata Kiai? Aku nih baru tahu cerita kataku. Aku nak tahu ngapo kami bisa ada lontong ada. Diterangkan itu sejarahnya Pak. Jadi kan berarti saya kecek zaman Rasulullah kan tanya dulu kok kata gue Pak ya kalau untuk kebaikan tidak apa-apa katanya kan cuman inilah peninggalan dari wali-wali dulu katanya karena masuk Islamnya terlalu ini masuk ke peradaban yang tinggi tidak mungkin Islam langsung masuk langsung melawan mati gitu kan ya. Oh itu kan sampai saya kejar Pak di Jawa itu paling kalau kuburan harus pakai kembang setaman ngapo itu saya dia kan. Di Arab itu udah ada kembang saya cek dengan di foto tuh kan. Malah kubur tidak boleh dipugar. Ngapo kataku Islam di Jawa nih Kiai Gedang kataku nisan tinggi. Jadi apa namanya itu kan ada hadis Nabi. Al bid'ah itu dolalah. Ya, iya betul Pak. Adolalah finnar. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Apa itu bid'ah? Ya bid'ah itu mengada-ada. Iya. Nah, itu sesat. Nah, sebenarnya bahasanya bukan seperti itu. Di dunia ini tidak ada yang mengada-ada. Yang ada adalah keberadaan. Nah, itulah budaya. Budaya itu hanya sebuah keberadaan. Nah, keberadaan daripada adab masyarakat waktu itu. Tidak ada yang mengada-ada. Nah, yang penting, apakah ini membawa kesesatan atau tidak? Jadi sesuatu yang diadakan yang tidak dibawa oleh Rasulullah, kalau itu membawa kesesatan, nah itulah yang bid'ah itu, neraka itulah. Tapi kalau dia itu mengada-ada atau menciptakan sesuatu yang baru selain daripada yang dijalankan Rasulullah, selama itu tidak membawa pada sesat, dia bukan bid'ah. Banyak contoh-contohnya kan, misalnya tabligh musibah, tidak ada zaman dulu. Lontong yang tadi awak cerita, yang awak cerita itu tidak ada. Makanya saya itu kan bertanya. Jadi garis bawahi selama itu tidak membawa kesesatan, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Kemudian banyak ulama-ulama kita Indonesia itu kan melakukan secara khiyas. Contoh, kenapa kuburan itu harus dibungkus taman dari? Nah, karena mereka itu ngikuti Nabi. Jadi Nabi itu pernah dulu naik bukan kuda, himar, keledai. Ada yang mengatakan kuda. Tiba-tiba kuda itu loncat, apa jatuh Nabi? Atau himar itu loncat? Nabi bertanya, ini siapa nih yang dikubur sini?
aduh si Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Oh ya. Akhirnya Nabi tanpa ngomong apa-apa, diambil pelepah, diputuskan pedangnya, tusuknya. Mudah-mudahan selama pelepah ini basah, orang yang dalam kubur ini akan mendapatkan ketenangan, setidak-tidaknya ada penawar. Nah, rupanya diketahui lagi bahwa tidak satupun yang di langit dan di bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan, selama dia hidup dia berzikir kepada Allah. Nah, zikirnya itu bermanfaat bagi orang. Bertasbih. Ya, Betul, betul. berdasarkan inilah maka kawan-kawan tuh membuat apa? Bunga tadi. Ya bunga orang pai biasanya. Bahkan bukan itu lagi, ditanamnya nih kawan. Bukan bunga ini Pak, Kembang. batu kulhu. Yang Bukan yang di bunga. Di cerita bapak tadi. bunga. Itu lain lagi. Ya maksud bapak tuh Ya, kenapa yang mereka bukan. pakai bunga? Kalau di kita kan batu kulhu lebih lagi dari bunga. Tahu batu kulhu? Itu budaya orang Lembak. Asli Melayu Lembak. Batu kerikil dibacakan kulhu Allahu ahad. Oh, lain lagi ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak mungkin tuh ditaruh situ. Tapi ada anehnya. Kalau kita ke orang kaji, banyak orang ngomong fitnah. Saya Pak gara-gara orang nanya untuk apa batuku. Saya dulu bertanya apa gunanya batuku. Batu kan batu. Setiap malam ketiga kan ada batu nisan tuh. Kata imam bentah pola jampi kita ngerti kan batu gitu. Namanya legak batu nisan. Sok dipasang. Nah, dengan itu ada batu kerikil, banyak kerikilnya tuh. Tengah karung yang selawi kilo tuh. Nah itu bakal tabur, itu dibaca kulhu. Sudah dibuka Pak Imam, nah, silakan Pak Imam ambil Rame-rame sepiring, baca, Pak. sepiring baca kulhu Allahu ahad Allahu samad. Itu ditebar situ. So mikir lah. Nah, pas kita lah ngaji, kok saya tanya apa sih Pak? Saya bertemu lah ayat tadi, hadis tadi. Saya dibukakan itu. Pas saya lagi setengah tidur, setengah sadar, setengah. Kau buka cari hadis yang mengenai Rasulullah. Padahal ada sebelum pernah saya baca. Kan? Kau ingat tak hadis itu Rasulullah naik kuda itu? Dia ketemu dua makam kuburan. Satu disiksakan oleh air kencing, satu disiksakan apa? Apa? Kan dua orang. Lagi nih tadi itu. Kan di nah, Rasulullah SAW turun, dia ambil peta koma di potong-potong. Taruh. Oh ya Allah, tangguhkan siksa kubur mereka ini selama sampai bertambur masuk ke. Ternyata kita semua tidak tanggung batu, selama batuku masih ada. Tapi apa yang terjadi Pak? Karena begini berapa lama? Saya cek. Paling lama 6 bulan hilang. Kemana batu? Saya belum pernah congkel. Saya lihat kubur saya congkel. Kalau dia masuk ke dalam, tidak ada. Kalau dulu kami ngambil ikan batu kecil, batu panah. Tapi kebanyak. Batu kerikil itu sengaja bulat-bulat Iya, LL. batu untuk ini, panah-panah. Untuk turun panah biasanya. Panah, Oh, dalam panah. tidak mesti bulat. Tidak Itu mesti, anak-anak. yang penting kerikil. Kan dibaca satu-satu. Nah, itu hilang Pak. Heran Apa juga. hilang di bawah air? Tidak. Kalau posisinya, Kalau hilang bawa apa di pinggir nisan pula habis ya. makanya saya pikir Memang ditarik ya. atau dipindahkan orang, tidak mungkin dipindahkan orang. Mungkin. Saya pernah cek kalau kita ngaji kan, aku udah cek nih ya berapa lama batu. Ternyata hilang juga. Jadi tidak tanggung-tanggung batu kok lah yang taruh kawan situ. Tidak ini. Nah, asal akhirnya Pak, kalau kita lah pola berkaji, kita lah belajar Pak. Apapun yang kita ketemu di lapangan, kita tanyakan Allah, kasihkan jawaban. Ya betul. Nah, seperti itu. Sama cak kita tadi. Sekini tuh belajarnya cek itu. Kapan misalnya ada diskusi bertemu sesuatu, Nah, bertanya betul. dikasihnya buka ayat itu. Buka. Betul. Kalau kita bisa langsung panel yang kalian mau psikok Kak Azazel itu saya macam mana? Ayat tadi. Belah, buka Pak Lian bisa. Pak. Kalau langsung kata kalian bisa, ai itu batu. Kata yang apa? Mbah Brojo bisa gini yo. Atau coba lagi Pak Ustaz itu saya kira tuan. Jadi saya tanggapi dulu tadi. Iya. Hanya belum selesai jadi. Kita kan kadang-kadang lupa dengan kata berkah. Iya. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau Nabi sudah minum itu berebut tuh ngambil sisanya.
barokah ya kan. Bertanya sahabat, kenapa kamu berebut? Kami ngambil berkah, berkahnya Rasulullah. Termasuk perilaku Rasulullah yang kita tiru, karena berkahnya. Maka sanak-sanak kita apa? Yang kawan Pak Ibrahim tadi, jamaah tabligh, Ya betul beli. bukan tak ada Pepsodent, bukan tak ada sikat gigi. Kenapa mereka pakai Siwa. siwa? Karena ingin mengambil berkahnya. Nah ternyata berkah itu adalah energi yang dimiliki oleh Rasulullah atau energi yang dimiliki oleh orang tertentu yang itu mengimbas kepada orang yang mengambil Barokah. benda-benda bekas orang itu. Nah, jadi itu yang diharapkan itu. Nah, sama dengan batu, sama dengan bunga, sama dengan peluru. Nah, sebenarnya seperti itu. Karena tidak ada satupun yang di langit dan di bumi beserta isi-isi itu semuanya berupa suci. Maka dia memberi manfaat. Ada satu lagi tuh. Setiap kita sudah ini kan mecak lapo. Selatan mecak lapo. Coba datanglah ke pemakaman orang Rasul. Itu mecak lapo. Lapo tuh kan sudah pecah. Sudah mulai ya teluntup. Nah, dilanting 2 buah tuh. Enggak tahu. Dilanting nah. Yang telentang kan. Yang telentang yang santannya nampak. Nah, itu dibawa balik. Ya telungkup ditinggal taruh nanti dia kubur. Enggak tahu. Saya coba tanya juga. Lah itu kan masalah hitam putih kata yang itu. Kenapa? Nah itu filosofi ini ijma ulama. Itu kerja para ulama. Yang putih itu kan santan kan semakin tua semakin banyak itu. Nah pada tuh yang putih melambang kesucian, yang itu burung tinggalkan syarat umat itu. Filosofi. Jadi yang tadi Pak ya, Jadi saya pernah diskusi juga Pak. Jadi ada dulu di Jawa Tengah, saya di Jawa kan. Ikut ceramah Isa lah kan. Kan saya tak boleh ikut itu kan. Jadi yang ceramah nih kan, yang tajam mata pling tak, udah tuh ngerti sih. Ini. Oh, jadi kita pakai gamis kan. Bukan pertanyaan. Dan saya kan agak ingin nih, cuma saya serius. Izin ketemu Ustadz yang singgung saya nggak bertanya. Jadi bapak kan, saya nggak iya bertanya pak. Saya logika saya ya. Nabi Muhammad itu kan lahir dalam 2 dimensi, gitu kan. Selingkuh saya kan, satu sebagai Rasulullah dan Rasulullah satu sebagai orang Arab, ya kan. Bapak menerangkan tadi. Bapak menganjurkan kami pakai gamis, pakai sorban, itu saja kan. Betul. Cuma dalam ilmu saya cek kan orang sekolah gua, itu kan budaya Arab pak. Yang nak kutanya satu pak itu. Seandainya loh pak saya cek, Nabi Muhammad nih turun di tanah Jawa pakai belangkon kayak Krista pak. Itu nak saya tanya saya cek. Seandainya turun di tanah Jawa, dia marah ya kamu menghina Nabi. Tidak kan saya tanya. Bapak kan pakai Arab pakai gamis. Beranggapan nanti pun itu Rasulullah betul suatu nusana. Cuma setahu saya itu kan budaya Arab pak. Kalau bapak makan pakai situ gitu. Itu tidak cocok saya kecil pak. Kalau kami dulu makan tembuya apa tidak makan atau jawab bapak gue ya. Tadi ya. Kalau roti deh ke rumah mungkin. Anak saya tanya pak. Seandainya saya kecil pak. Kalau Rasulullah itu turun di tanah Jawa pakai belangkon kayak Krista kira-kira pak. Marah ya pak, tidak dijawab aja. Kau katanya bid'ah ini kata kita nampu diskusi kan saya tanya saya aja. Kalau perhitungan saya kalau nyo itu sebagai orang Jawa pasti pakai belangkon kok pasti jawab bapak juga ke depan pakai belangkon kayak Kris semua ya pakai kemban pakai kain. Bapak kata kok pakai baju gamis bukan Indonesia loh pak. Nah asli itulah pak marah itu saya diusir ya. Udah saya keluar. Tidak bisa pak seperti itu. Bapak mentang-mentang pakai gamis nak pakai itu maksud kami tidak bisa. Kalau kan Rasulullah kata turun tanah Jawa pakai belangkon Kris mulailah nyenggeng gitu mengejek lah. Iya. Kemarin kan berang tuh bukti kita kan kan duri pak. itu dalam logika. Iya betul. Budaya. Betul. Tetapi tidak banyak orang yang tahu kenapa Rasulullah itu
artinya baju satu baju lagi. Ya, yang itu jaket. Ada jaket tapi jaket panjang. Ya. Orang mengatakan Rasulullah itu mengikut budaya Arab. Kebenaran beliau lahirnya terakhir. Ya, dan Arab. Nah, bukan Arab kan. Betul. Sebenarnya bukan itu persoalan. Rasulullah itu tahu persis bahwa nabi-nabi terdahulu, bapak-bapak moyang orang Arab, termasuk orang-orang yang ada di daerah Israel dulu, itulah orang yang pertama kali memakai serban, jubah, gamis. Itulah yang ditiru oleh para kaum Arab tadi. Nah, akhirnya Nabi seakan-akan meniru budaya mereka. Bukan, Nabi mengikuti apa yang ditengok yang dipakai oleh Ibrahim. Nah, itu. Pertanyaannya, kenapa Ibrahim berpakaian seperti itu? Ya, betul. Jawabnya, sewaktu Ibrahim bertemu Jibril, Jibril itu pakai baju itu. Oh, itu ada tahu. Itu sejarahnya. Ya, ya. Nah, jadi kalau Bapak secara pribadi, wah, serban itu, jubah itu, gamis itu adalah budaya Arab, Bapak diam aja. Ya, karena dulu kan pada saat saya bertanya seperti itu. Kenapa Bapak diam aja? Karena susah menjelaskan. Nah, kalau kita nak jelaskan, ya itulah Nabi Muhammad berserban, berjubah, begitu tuh sebenarnya bukan niru orang Arab itu. Dia niru orang yang pertama kali memakai baju jubah, serban, gamis tadi. Ternyata orang itulah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi sebelumnya, Pak? Nabi sebelumnya Ya. bisa jadi seperti itu. Nabi juga. Adam Ya. bisa jadi sih itu. Bisa jadi seperti itu juga, tapi tidak dijelaskan karena pada waktu itu teknologi mereka kan belum. Nah, toh kalau memang teknologi mereka sudah maju juga, ya tidak jauh beda lah. Nabi Ibrahim itu tidak akan mungkin dia meniru sesuatu yang beda dengan orang-orang di atas dia kan. Nah, jadi karena Nabi Ibrahim ini punya istri dua, ada Siti Hijir, ada Siti Sarah. Siti Sarah itu melahirkan Nabi-Nabi Bani Israel itu. Siti Hijir melahirkan Nabi yang disembelih itu Ismail dan Muhammad. Nah, jadi karena mereka melihat bapak-bapak seperti itu, mereka berbagi itu. Dikira orang Nabi Muhammad ini niru orang Arab. Iya, Bukan. betul. Dia niru di situ. Karena pandangan seorang nabi dan rasul itu Jadi bukakan hijab. jauh. Ya, jauh. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau ada nama tuh, ini budaya Arab. Bukan budaya Arab. Bapak mimpi beliau kan itu juga, bapak peluk Ya. yang di benteng kan itu pakainya. Ya. Jadi itu bukan budaya, tapi kalau boleh kita katakan budaya kan, mungkin budayanya Jibril lah. Ya. Yang itulah yang saya tuh dulu, Pak, tahun 2002 itu saya kejar itu. Betul. Cuma dia kebenaran mungkin jamaah tablik lah kalau kini dulu dah. Dan Dan kalau dulu kan sebanyak itu, Pak. hampir semua wali-wali, semua orang-orang soleh, kalau Kayak mereka bertemu Jibril, Jibril itu berserban, berjubah. Saya jadi Bahkan Bapak berapa kali bertemu Nabi Khidir? 1 kali, 2, 3 kali. Beliau kalau Nabi Khidir dia berjubah, bergamis, tapi tidak pakai sorban. Nabi Khidir. Nabi Musa juga tidak pakai sorban. Bisa juga. Isa juga tidak pakai sorban. Tidak pakai serban. Nah, Tapi bergamis. bergamis. Nah, itu kenapa mereka tidak pakai serban itu? Awal juga tidak tahu kita kan apa sebabnya mereka seperti itu. Tapi yang pasti Rasulullah pernah juga tidak pakai serban. Cak itu nih. Makanya ketahuan rambutnya gondrong. Iya, iya. Jadi intinya bukan budaya, tapi memang sebuah contoh yang diberikan oleh Allah oleh Jibril, ditiru oleh nabi-nabi. Kemudian anak-anak nabi niru bapaknya. iya, iya. Dan setelah dipelajari memang beda. Baju longgar yang itu memang punya keistimewaan sendiri. Kemudian tadi Bapak bilang kalau Nabi Muhammad lahir di Jawa pakai belangkon. Ya bisa jadi seperti itu karena budayanya seperti itu. Leluhurnya di Jawa Secara begitu logika kan, ya. Iya, secara iya. logika. Tapi secara ruh tidak, pasti dipakai jubah juga, pakai serban juga. Karena dia kan bisa melihat waktu yang sudah lewat. Ya jangankan beliau, kita aja bisa melihat waktu yang sudah lewat. Karena kita, ya kalau kita udah contoh seperti ini, tidak banyak kita tahu bahwasanya kita ini awal, kita ini akhir, kita zahir, kita batin. Tidak banyak orang tahu. Tapi Quran mengindikasikan bahwa kita ini pernah hidup di zaman Nabi-Nabi. Buktinya Al-Quran mengatakan wa'iz
qala Ibrahim wa iz qala Musa. Ingatlah seketika Ibrahim berkata ini, ingatlah seketika Musa berkata. Untuk apa Allah mengatakan ingatlah untuk orang yang lahir kemudian kayak gitu? Ternyata memang pernah terjadi. Kita ada di masa nabi-nabi dulu, tapi kita tidak tahu, tidak ingat lagi apakah kita sudah berfisik atau belum, atau mungkin kita adalah pelaku sejarah. Nah, makanya ada dalam surah Al-Baqarah itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu mengingkari kebenaran? Nah, bagaimana mungkin kamu mengingkari kebenaran? Kamu tadi mati, aku hidupkan. Aku matikan lagi, aku hidupkan lagi. Aku matikan lagi, aku hidupkan lagi. Kembali kepada aku, kamu kembali. Berarti ada 3 kali. Nah, itu menunjukkan apa? Yang Bapak terangkan kemarin kan? Ya, Reinkarnasi, menunjukkan kan? apa? Iya. Berarti pengertian reinkarnasi dan bahasa saudara kita di agama lain itu benar adanya. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwasanya aku dulunya ada di sumsum ayahku Adam. Itu pindah kepada nabi ini sampai Ibrahim, terus sampai kepada ayahku Abdullah, sampai ke Adam. Artinya apa? Seketika Rasulullah itu belum dilahirkan, Abdullah itu belum menikah dengan Aminah, Abdullah itu punya wajah yang sangat tampan. Nur wajah beliau itu luar biasa. Nah, setelah dia menikah dengan Aminah, cahaya itu hilang. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada titisan daripada Iya. keberadaan fisik Rasulullah itu ada pada Abdullah. Kalau sejarah itu saya pernah baca itu. Iya, kalau Jadi, sebelum itu kan sebelum Siti Aminah itu kan ada satu gadis yang ndak kan sampai Abdullah. Iya. Nyo ngejar aku ndak ingin itu boleh. iya, Karena nyo nengok Nur itu tadi. Cuman Abdullah itu ndak. tidak kayak Aminah tuh lah. Kayak Aminah tuh lah. Memang ada bangsawan nengoknya itu. Mungkin dari ahli kitab fisik itu. Jadi itu kan kajian yang Paham saya kalau susah ini. dikeluarkan di masyarakat umum takut jadi fitnah. Nah, terus satu lagi Ustaz. Oke, baik, apa-apa. Enggak.